Interpolasi adalah teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut adalah sudah diketahui. Dan cara menentukan fungsi di titik X bintang elemen X0 dan Xn dengan menggunakan informasi dari seluruh atau sebagian titik yang diketahui dari X0, X1, dan seterusnya. Dalam metode numerik interpolasi terdapat banyak teknik yang dapat digunakan, dari interpolasi linier dan interpolasi kuadrat kubik, dan adapun juga polinom Newton. Dan yang paling sering digunakan atau umum digunakan itu biasanya yang membentuk polinomial berderajat kurang dari n yang mempunyai harga fungsi di titik yang diketahui, polinomial interpolasi. Dan yang kedua, masukkan titik yang ingin dicari harga fungsinya ke dalam polinomial interpolasi. Jadi yang sering digunakan dalam interpolasi yaitu polinomial interpolasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Jadi contoh di atas itu contoh 5 data yang akan digunakan untuk meramal suatu data. Jadi data time series itu berjarak 3 tahun dari tahun 2003 hingga 2015. Kita akan menyisipkan data baru di antara tahun-tahun tersebut dengan cara interpolasi. Oke teman-teman, untuk sama-sama belajar silakan siapkan MATLAB-nya. Aplikasi MATLAB bisa menggunakan di laptop ataupun bisa menggunakan di Android. Saya menggunakan di Android karena pasti banyak pengguna Android karena nggak terlalu ribet juga, jadi bisa gunakan melalui Android. Jadi langsung ke data itu terdiri dari tadi ada 245, 276, 309, 325, 344. Itu setiap perdata itu kita kasih spasi, jangan lupa tutup kurung. Setelah selesai, dan kalau sudah di akhir setiap data yang diperlukan, jangan lupa kasih tanda titik koma untuk menutup baris pertama. Selanjutnya yaitu di time-nya, yaitu di waktunya dari 2003 sampai yang tertera itu 2015. Jadi ada 3 tahun selanjutnya. Jangan lupa kasih titik koma. Selanjutnya yang akan kita cari yaitu interpolasinya. Data yang kita cari interpolasinya seperti apa. Jadi dari time-nya new underscore t sama dengan masukkan semua tahun dari 2004, 2007, 2008, 2010, dan 2014. Jangan lupa tutup kurung, dan setelah di akhir baris itu ada titik koma. Dan selanjutnya kita enter lagi. Kita cari data interpolasinya. Masukkan itu nanti dari new data underscore data sama dengan inter P1. Nah, buka kurung, yang kita masukkan dari T waktunya, terus datanya, koma new underscore T dari tahunnya, tutup kurung. Jadi di yang baris selanjutnya ini itu interpolasi satu dimensi, sehingga new data akan keluar. Nah, tampak 5 data baru di sini. Sengaja new underscore saya tambah tahun 2000 supaya genap 10 data untuk peramalan. Skrip di atas itu untuk tipe interpolasi linier.
Seperti itu. Oke, untuk soal yang kedua, ada contoh soal yang kedua itu berikut disajikan data hasil pengukuran beberapa variasi titik panas sebuah plat metal dan estimasi temperatur pada XI-nya sama dengan 6,4 dan YI-nya sama dengan 5,2 menggunakan interpolasi 2 dimensi yaitu metode Place-Wise Cubic Spline. Jadi langsung selanjutnya kita buka MATLAB atau di bawahnya bisa. Selanjutnya yang sebelum soal tadi kita kerjakan bersama-sama. Bisa dilanjutkan di bawahnya, itu kalian tulis clear saja biar tidak masuk ke data yang sebelumnya atau data lain. Oke. Di situ kan ada sebelumnya kita dikasih soal dengan tabel. Kita X-nya yaitu buka kurung 2 spasi 10 tutup kurung, jangan lupa tanda titik koma. Selanjutnya dengan Y-nya adalah 1 spasi 8. Kita gunakan 2 dulu yaitu yang untuk X-nya 2 dan 10 dan Y-nya kita gunakan 1 sama 8. Jangan lupa titik koma di setiap tutup data atau tutup pernyataan di barisnya. Selanjutnya yang akan kita cari yaitu interpolasinya Z-nya. Belumnya. Jadi Z-nya itu ada 80 atau temperatur itu ya. Temperaturnya ada 80, 75 dan 78 dan 90. Tutup kurung. Itu kenapa ada titik koma di tengah? Dikarenakan 210 dalam X-nya itu ada 210-nya ada 2 dan 18Y-nya ada 2 dari titik panasnya. Jadi untuk membedakan X1 sama X2-nya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan interpolasi datanya. Jadi menggunakan interpolasi 2 dimensi metode Place-Wise Cubic Spline. Z1 sama dengan inter P2 buka kurung, bisa juga inter P1 bebas. X, jadi X-nya data sudah ada, Y-nya kita masukkan ke dalam data yang kita akan cari. Jadi buka kurung X, Y, data Z juga. Jadi dan data dari estimasi temperaturnya yang X itu 6,4 dimasukkan juga dan 5,2. Jadi nanti akan ketemu data dari estimasi temperaturnya. Jangan lupa pakai spline karena interpolasi 2 dimensi metode Place-Wise Cubic Spline yang tadi sudah dibicarakan. Dalam setiap yang kita cari itu jangan lupa dikasih tanda petik sebelum dan sesudahnya. Itu tadi tanpa titik koma karena kita ingin tahu hasilnya, jadi langsung saja di enter. Jadi ketemu estimasi temperatur atau Z1-nya sama dengan 81. Nah, di soal yang ketiga diketahui sekumpulan data sebagai berikut pada tabel X2 ada 1, 2, 3 dan X1-nya 1, 2, 3 jadi di 10, 20, 30, 40, 46, 50, 50, 60 dan 100. Dari sekumpulan data di atas itu yang akan kita cari yaitu tentukan nilai data pada X1 sama dengan 1,5 dan X2 sama dengan 2,3. Jadi penyelesaiannya nanti karena data tersebut mempunyai 2 variabel atau 2 dimensi, maka perintah MATLAB yang dapat digunakan adalah ZI sama dengan inter P2 buka kurung X, Y, X, Y, Z, X1 dan X2, di mana X dan Y dan Z merupakan vektor yang berisikan data-data diskrit di mana dan Z itu fungsi X, Y interpolasi kedua melakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai ZI pada XI dan YI. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan langsung ke praktek. Oke, langsung saja kita taruh bawahnya aja. Nggak usah buka baru. Jadi clear, jangan lupa
dengan tujuan untuk menghilangkan data-data yang agar tidak mengganggu dari soal selanjutnya. Jadi X1-nya itu kan dalam kolom tadi, dalam tabel tadi ada 1, 2, 3 dan juga X2-nya ada 1, 2, 3. Jangan lupa dimasukkan buka kurung 1 spasi 2 spasi 3 tutup kurung, jangan lupa titik komanya. Selanjutnya enter saja langsung ke X2. Sama dengan buka kurung seperti X1 sama halnya karena itu sama dari bagian data X1 dan X2. Langsung enter saja. Terus Z itu perintah MATLAB yang sudah dibicarakan tadi adalah digunakan untuk mencari nilai ZI. Nah, makanya itu kita Z-nya datanya itu terdiri dari 10, 20, 30. Itu dari baris pertama yang X1-nya dan X2-nya yang data 1. Selanjutnya ada 40, 46, dan 50. Jangan lupa titik koma dan 50, 60, 100. Tutup kurung, titik koma. Maaf, ada gangguan sebentar. Selanjutnya, setelah kita sudah memasukkan data yang dalam soal, lanjut kita akan mencari ZI. Jadi nanti ZI itu sama dengan inter P2. Dalam datanya kita akan masukkan data X, data X2 dan data X1 dan X2 1,5 dan 2,3. Jadi seperti di layar Z1 sama dengan inter P2 terus buka kurung X1, X2, Z, 1,5 itu dari X1-nya dan X2-nya 2,3. Tutup kurung. Kurungnya berbeda ya, untuk yang data itu tegak, kurung yang untuk mencari interpolasinya itu cembung. Nah, ketemu tanpa harus titik koma karena kita akan mencari datanya tanpa harus titik koma. Jadi Z1-nya sama dengan 46,6000. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal yang keempat yaitu dari data tabel tersebut tentukan besarnya entalpi pada 325 bar dan dari 110 derajat dan besarnya energi dalam pada 285 bar dan 95 derajat. Nah, dan penyelesaian ini kita akan pakai interpolasi juga. Jadi tapi nanti ada dua data yang ketemu dari interpolasi HI dan UI seperti itu. Karena di situ ada dua data H dan U. Dari steam table untuk superheat team. Ini data diambil dari steam table untuk superheated team. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contohnya. Langsung di bawahnya saja kayak tadi. Jangan lupa di clear. Selanjutnya kita masukkan data dari tabel. Itu yang T itu ada 50, 75, 100 dan 150. Jangan lupa dispasi di data di setiap kurungnya dalam kurung dan titik koma. Selanjutnya kita masukkan data yang P, yaitu P atau bar, itu terdiri dari 250, 300 dan 500. Titik koma jangan lupa. Enter. Dan selanjutnya kita cari data, masukkan data yang H. Dalam kolom itu ada 230.7, 334 sampai seterusnya, yang akhir itu 664,1. Tutup kurung. Jangan lupa titik koma di setiap akhir memasukkan data.
enter. Selanjutnya ke data yang U. Data U itu ya di garisnya U dari 205,7, 308,7. Dari setiap data 50 derajat, 75 derajat itu berbeda di setiap dalam data itu jangan lupa kasih titik koma, dan setelah memasukkan data tutup kurung itu setelah tutup kurung dikasih titik koma, dan sampai akhir untuk nilai data U itu yang 611. Enter. Setelah memasukkan data jangan lupa dicek karena setiap data yang masuk itu beberapa yang salah akan berpengaruh. Selanjutnya kita akan mencari interpolasinya. Jadi yang pertama interpolasi dari data H, yaitu HI sama dengan inter itu 2 buka kurung. Nah, data yang kita akan masukkan adalah TPH. Nah, yang U tidak karena kita akan mencari yang H. Jadi T, P, H dan 110,325 karena tentukan besarnya entalpi sudah pada 325 bar dan ada 215 bar. Itu dimasukkan data. Tapi tidak, kita pakai yang 110 dan 325. Kita pakai yang 325 dan 285 itu untuk yang data U. Nah, keluar yaitu data H itu hasil run programnya yaitu 484,9600. Selanjutnya kita mencari data U1 yaitu inter P2 buka kurung TPU 95285. Jadi T, P, U, 95,285 tutup kurung. Nggak usah titik koma karena kita akan mencari nilainya. Jadi data hasilnya. Nah, sudah ketemu. Jadi U1-nya dari data U yaitu sama dengan 390,5520. Seperti itu. Bisa kalau masih bingung bisa di pause lalu diulang lagi. Seperti itu. Selanjutnya yang data terakhir, contoh mencari data yang terakhir. Jadi ini kalian clear aja CLC, jadi hapus semua karena ini panjang biar nggak terlalu ke bawah. Jangan lupa dikasih clear. Nah, ada T time dalam suatu data yaitu 0, 1, 3, 5, 7,5,
dan 9,5 tutup kurung jangan lupa, dan 12 tutup kurung titik koma. Enter. Data selanjutnya press sama dengan buka kurung itu atau wattnya itu dari 660, 900, 400, 300, 500, 100, 500, titik koma, tutup kurung titik koma. Enter. XX, jadi data XX sama dengan line 1. Oh, line space belum ke line 1 tapi line space. Nol 12. Data selanjutnya itu XX-nya sama dengan line space 0,12,100. Tutup kurung untuk mencari datanya titik koma. Enter. Selanjutnya dalam baris pertama line 1, karena ini metode yang digunakan pakai metode interpolasi linier dan juga kubik, ya seperti itu. Interpolasi 1, buka kurung T, kan tadi data T sudah ketemu, jangan lupa koma press, masukkan data press dan data XX, XX. Nah, yang akan kita cari yaitu interpolasinya yang pertama adalah linier. Jadi, yang kita akan cari adalah linier. Kita masukkan data dalam barisan pertama. Setiap apa yang kita cari, tentang apa yang cari itu jangan lupa aksen bintang linier aksen. Jadi akan ketemu kolom dan truknya, nah itu kolomnya sampai 100. Dari kolom 1 sampai 100. Data yang ditemukan. Selanjutnya line kedua sama dengan interpolasi 1, buka kurung T, P, data yang kita press, T, press, XX, tetap kita masukkan data yang sudah ada. Dan yang kita cari selanjutnya adalah aksen bintang kubik. Nah, data yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan interpolasi kubik. Tutup kurung. Tidak ada hasilnya, memang itu nanti akan selanjutnya ada hasilnya. Kita teruskan saja. Jangan lupa enter. Hanya peringatan saja, kita lanjutkan, tidak akan merubah apapun. Kita lanjut akan ke line ketiga. Line 3 sama dengan interface one key untuk membedakan
buka kurung T aksen. Kenapa itu ada T aksen? Karena sudah ada pembedaan, yaitu kan sebelumnya inter P1, kalau ini inter P1 key, jadi dari data yang dimasukkan pakai tanda aksen. Jadi buat kurung T aksen, koma press aksen, dan koma X aksen. Titik koma. Jadi kita tutup saja datanya. Nanti akan di bawahnya ini untuk hasilnya, yaitu figur atau melihat hasil gambar dari data yang kita cari itu masih kosong. Selanjutnya kita enter saja. Setelah figur kita ketik plot, buka kurung T atau data T kita masukkan, koma data press kita masukkan, koma untuk membedakan atau memberi nama pada grafik, kita dari line 1, line 2, dan line 3 kita kasih simbol saja aksen K bintang aksen, koma XX, terus line 1, koma aksen K garis aksen, koma XX, koma line 2. Jadi di setiap line 1, 2, 3 itu diberi ada tanda sendiri dari K bintang, K garis 1, nanti yang line ketiga kita pakai K garis 2. Jadi aksen K 22. Dari setiap simbol atau setiap tanda jangan lupa kita kasih tanda petik 1 atau aksen di sebelum atau sesudah dari simbol atau cara yang dicari. Yang line 3 itu pakai simbol K.2. Selanjutnya yang aksen K kurang garis aksen tutup kurung tanpa harus titik koma, langsung kita enter akan ketemu. Nah, sudah ketemu garisnya. Itu bisa kalian buka, tapi kita lanjutkan lagi karena belum menjadi interpolasi kubik. Langsung grid on, titik koma akan muncul lagi. Terus X label, buka kurung, aksen waktu, aksen tutup kurung. Langsung di enter saja. Oh maaf, titik koma, enter. Nah, sudah hampir sempurna. Kita selanjutnya step terakhir yaitu Y label. Kan itu kan kita mencari titik X-nya. Selanjutnya kita akan mencari titik Y-nya sebelumnya, yaitu pressure. Waktu itu kenapa X itu yang T atau waktu, untuk yang Y label itu pressure-nya, data pressure. Kalau yang S label itu data waktu atau T itu tadi simbolnya T. Jadi nanti muncul 2 garis. Titik koma, enter. Nah, itu kalian bisa buka dan itu sudah sempurna. Seperti itu, kurang lebih beberapa cara untuk menggunakan MATLAB dari materi metode numerik interpolasi. Sudah banyak beberapa cara, mungkin bisa digunakan. Terima kasih. Kita akan berbagi materi yang lebih baik lagi, yang berbeda tentunya. Itu bisa kalian, dari data-data itu bisa kalian ulang-ulangi, pause kalau masih bingung, karena kalau memang yang terakhir ini banyak stepnya.